Selamat pagi para sobat tani. Pagi ini saya mengajak para sobat tani untuk melihat kebun pisang. Jadi para sobat tani, kebun pisang kita ini luasnya itu sekitar 2 hektar. Nah, tanaman pisang ini agak kurang pemangkasan juga nih. Jumlah daunnya masih banyak yang terlalu banyak, itu perlu segera dikurangi. Itu suara burung, suara-suara. Sobat tani, jadi kalau kita memiliki tanaman pisang ini juga harus kita lakukan pemeliharaan. Ini sobat tani bisa lihat, ini anaknya banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama pohon induk ya. Nah, jumlah yang seperti ini terlalu banyak. Demikian juga daunnya, ini daunnya banyak sekali. Jadi kalau jumlah anaknya terlalu banyak seperti ini bisa kita kurangi para sobat tani. Nah, seperti ini, 2. Ini sobat tani bisa lihat. Ini kan dua umurnya berdekatan. Jadi ini dipilih satu aja. Kita buang satu. Mana? Yang ini yang dekat pohon pokoknya. Nah, ini jadi dibuang. Jadi tinggal satu. Kemudian ini juga. Ini 2 nih. Ini masih terlalu banyak. Kita kurangi. Yang satu ini. Buang anaknya. Kemudian ini masih banyak ini harusnya sekitar 3 anakan aja. Jadi ini sama ini agak besar, kita kurangi yang ini. Nah, umur masing anakan ini harus kita atur sedemikian rupa supaya nanti setelah panen yang ini menyusul yang ini, menyusul lagi yang ini, kemudian yang ini. Jadi maksimum sekitar 3 atau paling banyak lah 4. Ini 4 ini terlalu banyak ya. Nah, kenapa jumlah anakannya ini harus kita kurangi para sobat tani? Ini supaya pohon pokok ini besar. Ini besar. Jadi kalau anakannya terlalu banyak, nanti buahnya ini kecil. Dan kemudian juga harus dibun-bun. Nah, umur anak akan ini juga kita atur sedemikian rupa supaya setelah ini kita panen menyusul yang ini lagi panen. Setelah ini panen menyusul lagi ini dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian jumlah daunnya juga. Jadi kalau daun ini terlalu banyak kita tidak pangkas, kita buang, ini batang pokoknya menjadi lebih kecil. Jadi kalau kita kurangi, jadi batang pokok ini bisa lebih besar. Dan nanti pertumbuhan buahnya juga lebih bagus. Nah, ini daunnya kita sisakan aja sekitar 3 sampai 4 buah. Ini daun ini kita buang. Nih sobat tani, ini daunnya banyak sekali nih. Ini kita buang juga. Nih. Nah, dikurang jumlah daunnya. Ya, sisakan aja sekitar 3 sampai 4. Jadi kalau dia terlalu subur ya seperti itu. Jadi dengan mengurangi jumlah daun, maka pokok pohon pisang ini akan jadi lebih besar. Nanti buahnya juga akan lebih besar. Sobat tani, ini tanaman pisang yang kita tanam ini beragam jenisnya. Jadi ada pisang lilin, ada juga pisang tanduk, pisang panjang. Kemudian ada pisang putri. Jadi untuk luas lahan sekitar 2 hektar ini
itu hampir mendekati 1000 rumpun batang pisang. Jadi tahap pertama ini jumlahnya sekitar 1000 rumpun. Ini Sobat Tani, ini pisang ini sudah berumur sekitar 6 bulan. Tapi Sobat Tani bisa lihat pohonnya ini agak beragam karena kita bukan menggunakan bibit pisang hasil kultur, tapi bibit pisang dari anakan. Ini Sobat Tani lihat, ini anaknya sudah keluar. Pisangnya lumayan subur, tapi ada juga yang masih agak kecil. Ini rata-rata umurnya 6 bulan. Nah, ini pohon pepayanya sudah ada yang berbuah para Sobat Tani. Kebun pisang ini para Sobat Tani sebelumnya adalah kebun karet. Tapi karena karetnya itu tidak produktif, ya, di samping sudah tua-tua, juga harga karet jauh menurun. Jadi kita ganti dengan tanaman pisang. Nih Sobat Tani bisa lihat pisangnya sudah banyak yang bagus-bagus. Ini diperkirakan akhir tahun ini kita sudah bisa panen awal beberapa tanaman pisang. Nah, pisang yang kita tanam ini umumnya adalah pisang untuk digoreng. Jadi bukan untuk dikonsumsi langsung seperti pisang Ambon atau pisang Cavendish. Kalau pisang Ambon Cavendish kan itu bisa dikonsumsi langsung. Kita ini untuk gorengan, ya. Nah, ini Sobat Tani bisa lihat, ini pohon alpokatnya sudah bagus, tapi belum dipangkas. Ini nanti kita rapikan. Jadi kebun pisang ini para Sobat Tani kita pupuk menggunakan kohe kambing. Jadi di daerah sini, daerah Wai kanan, itu banyak ternak kambing. Jadi kita pupuknya pakai kotoran kambing. Jadi di sekeliling kebun kita ini para Sobat Tani, ini masih dikelilingi oleh tanaman karet. Ini Sobat Tani lihat, semuanya karet. Tapi sayang, karetnya tidak produktif lagi karena sudah tua. Di samping itu juga kurang pemeliharaan. Ini karet semua nih. Nah, di antara pohon karet itu biasanya petani-petani di sini itu menanam juga pohon kopi. Tapi karena pohon karetnya terlalu rapat, tanaman kopinya kurang produktif karena dia terlalu ternaungi. Akibatnya tanaman kopi yang mereka tanam ini mengalami etiolasi. Jadi tumbuhnya meninggi dengan buah yang sangat minim. Bahkan ada yang tidak berbuah. Kalau tanamannya ini bibit pisangnya itu bukan dari hasil kultur, akibatnya seperti ini para Sobat Tani. Pertumbuhannya tidak seragam. Jadi ada yang sudah besar sekali, ada yang sedang, dan juga ada yang masih kecil. Ini suara burung masih banyak sekali para Sobat Tani di sini. Jadi Sobat Tani mungkin mendengar itu suara-suara burung. Demikianlah para Sobat Tani, jumpa kita pada edisi budidaya pisang yang kita polikultur dengan pepaya merah delima, alpokat, dan jambu kristal. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Tani Indonesia.